Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya. Jadi di sini kami dari tim SMA Negeri 4 Denpasar yang beranggotakan saya sendiri, Anak Agung Robogo Sindrawan. Saya Yosef Adolf Widi Pratama Ferdinandus. Dan saya Muhammad. Jadi di sini kami akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Banten. Baik, pertama-tama kami akan menjelaskan isi dari pendahuluan kami. Masalah pertama yang kami angkat saat ini yang terjadi di Indonesia adalah maraknya penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan kematian. Penyebaran virus ini sangatlah cepat hingga banyak sekali memakan korban di berbagai negara. Akibat dari virus corona ini, mulai dari kota, kabupaten, provinsi hingga ke berbagai banyak negara mengalami dampak yang sangat besar. Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami dampak yang besar adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali terkenal dengan kearifan lokal dan budaya yang sangat kental. Salah satu kearifan lokal dan budayanya adalah upacara keagamaan di Bali. Upacara keagamaan di Bali sangat ditunjang oleh sarana upakara. Baik, permasalahan kedua yaitu adalah upacara-upacara keagamaan di Bali sangat ditunjang dengan adanya sarana upacara atau upakara. Upakara merupakan suatu perwujudan hasil kerja yang berupa materi yang akan dipersembahkan pada upacara keagamaan tersebut. Contoh upakara antara lainnya Canang, Bejati, Banten, dan lainnya. Masyarakat di Bali biasa mendapatkan sarana upacara ini di pasar atau di warung-warung yang menjual sarana upacara ini. Tapi bahwasanya yang kita ketahui virus corona atau COVID-19 saat ini telah menyebar di berbagai klaster. Salah satunya adalah klaster pasar. Oleh karena itu, masyarakat di Bali mengalami kesulitan untuk mendapatkan sarana upakara. Dan masyarakat yang hidup di Bali juga tidak semuanya bisa membuat sarana upakara atau Banten ini. Oleh karena itu, pemahaman tentang sarana upacara ini harus benar-benar ditanamkan di seluruh masyarakat di Bali. Karena bukan hanya untuk pengetahuan semata, melainkan salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan di Bali. Dan juga masyarakat di Bali, khususnya generasi muda saat ini, kurang pemahaman tentang sarana upacara. Selanjutnya permasalahan ketiga di sini saya akan membahas mengenai penimbunan sampah yang ada di Bali. Penimbunan sampah yang ada di Bali terdapat sebanyak 2.220 ton per hari yang sulit untuk terurai dan didaur ulang. Contohnya seperti daun-daun dan rotan. Tiga daerah yang mendominasi penimbunan sampah di Bali yaitu daerah Denpasar, Badung. Berdasarkan masalah tersebut, penulis ini membuat suatu inovasi yang dapat membantu masyarakat yang hidup di Bali untuk memenuhi kebutuhan sarana upakara, yaitu aplikasi Banten. Aplikasi Banten adalah berbasis e-commerce, yaitu produk digital berupa aplikasi yang menjadi sarana distribusi serta jual beli sarana upakara. Dan juga berbasis ekonomi konsep. Karena ekonomi konsep ini ditujukan untuk mengurangi penimbunan sampah yang di Bali dengan cara mendaur ulang sampah-sampah yang masih layak pakai dan sulit untuk terurai. Ini adalah salah satu produk Banten yang digunakan sebagai tempat atau wadah Banten atau Bejati yang biasanya sangat berguna dalam mendukung kegiatan keagamaan. Tempat ini bisa disebut juga Kemben. Kemben ini memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai tempat atau wadah Banten tersebut, dan kemben ini juga berasal dari limbah bambu yang sulit terurai sehingga dimanfaatkan oleh pengrajin untuk membuat ini memiliki nilai jual yang tinggi. Sedangkan ini merupakan salah satu sarana upacara penyokong dalam berbagai kegiatan upacaraan, yaitu disebut dengan canang. Canang ini merupakan salah satu perwujudan perwujudan berupa materi yang akan ditampilkan pada saat upacara keagamaan tersebut. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan dan menggunakan deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif. Teknik penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan teknik deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke sifat yang khusus. Populasi dan pengumpulan sampel. Dalam pengumpulan sampel, penulis menggunakan teknik probability sampling. Dan yang terakhir, adapun tahapan-tahapan dalam persiapan dalam penelitian ini. Yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua pembuatan pertanyaan kuesioner, yang ketiga observasi, dan yang terakhir penyebaran. Selanjutnya, manfaat dan fungsi dari aplikasi Banten. Yang pertama adalah sebagai distribusi dan jual beli sarana upakara Bali untuk membantu masyarakat hidup di Bali untuk memenuhi sarana upakara.
pasca pandemi COVID-19. Yang kedua adalah untuk membantu perekonomian para pedagang atau penjual sarana upakara Bali pasca dengan pandemi COVID-19 yang sulit untuk menjual sarana upakara secara langsung. Yang ketiga adalah sebagai edukasi dan pemahaman terhadap generasi muda di Bali yang belum mengerti 100% mengenai apa itu sarana upakara. Yang keempat adalah dengan adanya eco green konsep ini akan membantu untuk mengurangi penimbunan sampah yang ada di Bali, yaitu sampah-sampah yang sulit untuk terurai. Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi e-Banten. Di sini ada 5 kelebihan dari aplikasi e-Banten. Yang pertama, mempermudah transaksi jual beli sarana upakara di Bali. Yang kedua, memutus rantai COVID-19 di klaster pasar maupun di klaster lainnya. Yang ketiga, dapat belanja di mana saja dan kapan saja, efisiensi biaya, dan dapat membantu pedagang untuk meningkatkan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya adalah kekurangan dari aplikasi e-Banten. Yang pertama adalah aplikasi ini masih tergolong baru, jadi masih sedikit fitur-fitur yang perlu dikembangkan dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang susah mendapatkan internet, untuk mengakses aplikasi ini sedikit susah. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan riset tentang data masyarakat Denpasar Barat berdasarkan usia, yaitu usia 14-20 tahun sebesar 24,6%, usia 20-40 tahun sebesar 25,7%. Kemudian penulis juga menyebarkan kuesioner kepada 200 responden, yaitu dengan rata-rata usia 20-40% sebesar 42%, 10 dan sampai 19 tahun sebesar 58%. Dengan hasil kuesioner pertanyaan pertama sebanyak 117 responden menjawab membeli sarana upacara tersebut di pasar ataupun warung terdekat. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan dan menggunakan deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif. Teknik penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan teknik deduktif, yaitu menarikan kesimpulan yang bersifat umum ke sifat yang khusus. Populasi dan pengumpulan sampel. Dalam pengumpulan sampel, penulis menggunakan teknik probability sampling. Dan yang terakhir, adapun tahapan-tahapan dalam persiapan dalam penelitian ini. Yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua pembuatan pertanyaan kuesioner, yang ketiga observasi, dan yang terakhir penyebaran. Baik, di sini juga penulis membuat tolak ukur keberhasilan dengan menyatakan 25 poin yang hasilnya 22 poin dinyatakan berhasil dan 3 poin dinyatakan belum berhasil. Dengan demikian, besar tolak ukur keberhasilan ini sebesar 88% dan dinyatakan inovasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Baik, kesimpulan dari karya kami kali ini, yang pertama adalah dengan adanya inovasi e-Banten berbasis e-commerce yang dapat diakses secara online dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sarana upacara. Yang kedua, dengan ada e-Banten ini berbasis online dapat memutus tali penyebaran COVID-19 karena tidak adanya penjualan bertatap muka. Yang ketiga, dengan adanya e-Banten ini dapat memanfaatkan inovasi berbasis sains, yaitu dengan memanfaatkan Go Green, yaitu untuk mendaur ulang seluruh limbah-limbah organik yang tidak dapat terurai dengan tanah sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Baik, sekian dari presentasi kali ini. Maaf apabila kami ada kesalahan kata maupun tindakan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya.